Shalom semuanya, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan aplikasi Gojek. Untuk kelompok 6 sendiri terdiri dari 8 orang. Yang pertama adalah Mercy Elvina, yang kedua Brengki G, ketiga Erik, yang keempat saya sendiri dan Mervin, kelima Vicky Anggrianto, keenam Novita Putri, ketujuh Sakila Dwi Cahyani, dan yang terakhir adalah Christine Gabriela. Untuk table of content sendiri ada 6. Yang pertama adalah overview dari Gojek. Yang kedua, balance scorecard Gojek. Yang ketiga, key performance indicator Gojek. Yang keempat, SWOT analyze Gojek. Yang kelima, problem solving SWOT Gojek. Dan yang keenam adalah summary. Untuk overview Gojek, Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pemudi ojek. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center. Untuk visi dan misi akan dijelaskan oleh Mercy. Visi misi Gojek, visinya itu adalah membangun sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk Indonesia dan menggunakan teknologi untuk menciptakan dampak sosial yang positif. Misi Gojek yang pertama, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi roda 2 yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua, memberi layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Untuk balance scorecard, itu yang pertama finansial, untuk meningkatkan pendapatan. Terus kedua, customer perspektif, itu untuk meningkatkan servis lebih baik untuk pelanggan. Untuk internal proses, menambah layanan baru. Learning and growth, itu tenaga kerja yang lebih terampil, memperkerjakan driver yang lebih banyak. Next, Erik. Halo, nama saya Erik, NPM 2031034 akan menjelaskan Key Performance Indicator Gojek. Jadi yang pertama dalam segi financial, strategic objectives-nya meningkatkan pendapatan. Strategic measurements-nya meningkatkan presentasi return on investment dan meningkatkan layanan iklan yaitu GoAds dan meningkatkan pengguna GoPay. GoAds ini bekerja dengan menampilkan makanan para restoran yang membayar untuk taruh di paling atas. Dan untuk meningkatkan pengguna GoPay itu uang yang digunakan yang disetor oleh pengguna dapat diinvestasikan. Targetnya meningkatkan net profit perusahaan dan GoPay menjadi digital payment terbesar di Indonesia. Dalam segi customer, strategic objectives-nya meningkatkan loyalitas pengguna Gojek, menambah pengguna Gojek baru. Strategic measurements-nya meningkatkan kepuasan pelanggan dan layanan untuk pengguna. Targetnya kepuasan pengguna Gojek maksimal. Yang ketiga, internal proses menginovasi layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Strategic measurements-nya melakukan inovasi disruptif yang berarti inovasi yang menciptakan pasar baru. Targetnya meningkatkan pengguna layanan Gojek lainnya seperti GoAuto, GoMed, dan lain-lain. Learning and growth meningkatkan keterampilan karyawan Gojek. Terus strategic measurements-nya menerapkan istilah 3 biggest driver to engagement dalam melakukan retensi karyawan. Targetnya, setiap karyawan menghasilkan produktivitas dan kapabilitas yang baik. Selanjutnya, KPI for driver. Ketentuan perhitungan rating Gojek itu dihitung dari 25 orderan terakhir dari pengemudi, dan rating yang tidak diberikan oleh pengguna tidak dihitung. Terus rata-rata untuk para pengguna yang baik itu harus 4,6 dan jika tidak ingin disuspend harus di atas 4,5 poin. Terus, apakah ada sanksi bagi driver yang melanggar aturan? Berikut adalah gambar untuk sanksi bagi driver yang melanggar aturan. Apabila ingin lihat, boleh di-pause dulu videonya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Brengki. Sekian saja dari saya, terima kasih.
Halo semua, nama saya Brengkiji dengan NPM 2311029. Di sini saya akan menjelaskan strength dari Gojek. Strength dari Gojek itu ada 3. Yang pertama, banyak service yang bisa dipilih. Gojek mempunyai 15 layanan yang berbeda-beda seperti GoMed, GoTix, GoBusway, GoRide, GoCar, GoFood, dan lain-lainnya. Yang kedua, adanya GoPay. GoPay mempermudah pengguna untuk melakukan pembayaran dan lebih terpercaya. Kemudian strength yang terakhir adalah Gojek merupakan ojek online pertama dan paling terkenal di Indonesia. Gojek didirikan pada tahun 2010 di Indonesia dan berkembang pesat pada tahun 2014. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Christine. Perkenalkan, nama saya Christina Briella dengan NPM 2031094. Di sini saya akan menjelaskan weakness dari Gojek. Yang pertama yaitu Gojek memiliki tarif yang lebih mahal dari Grab dan Maxim, dan kurangnya promo dibanding aplikasi Grab, di mana Grab sering ada promo, cashback, dan promo diskon lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya keamanan aplikasi Gojek yang dapat menyebabkan serangan cyber, seperti yang terjadi pada tahun 2020, yaitu aplikasi Gojek diretas. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi sering terjadi error, terlebih pada jam-jam sibuk seperti berangkat dan pulang kantor dan jam istirahat makan siang. Yang terakhir yaitu sering terjadi pesanan fiktif yang merugikan pihak driver. Selanjutnya akan dijelasin oleh Vicky Anggrianto. Halo, nama saya Vicky dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai opportunities. Jadi yang pertama, dapat menambah service baru untuk menangkap pelanggan baru, contohnya menciptakan layanan transportasi mobil elektrik. Yang kedua, masih ada negara lain seperti di Malaysia yang belum ada Gojek. Dan di negara seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam, Gojek ini masih belum populer. Yang ketiga, meningkatkan jumlah super partner. Kemudian, untuk trust dari Gojek. Pertama, Gojek ini tarifnya lebih mahal. Gojek menetapkan tarif 12.000 untuk 1-10 km. Untuk perjalanan 11-15 km, Gojek menetapkan tarif 15.000. Terus, untuk yang di atas 15 km, Gojek akan menambahkan 2.000 per kilometer. Ini adalah tarif pada jam biasa. Harga biasa dipengaruhi oleh beragam hal, misalnya pada saat jam sibuk, harga akan naik 5.000. Kemudian di Maxim atau Grab, Maxim ini menarik perhatian karena dari sisi harga, tarif yang dipatok terbilang sangat rendah, yaitu 3.000 saja untuk 4 km pertama. Kemudian Grab mengadakan promo di mana tarif pengiriman makanan sejauh apapun hanya 4.000. Dan ada juga promo cashback 30% serta promo buy one get one untuk minuman khusus. Sekian dari penjelasan saya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakila. Saya Sakila akan melanjutkan penjelasan mengenai materi kami, yaitu pertama mengenai strategi SE. Itu menambah layanan-layanan baru yang tidak terlalu bergantung pada mitra layanan baru ini, juga dibuat tarifnya lebih murah dari kompetitor. Dan jika ada pelayanan yang menarik, hal tersebut juga dapat meningkatkan inisiatif pelanggan untuk menggunakan GoPay. Lalu ada juga strategi SO, yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai brand agar layanan GoFood lebih sering mendapatkan promo. Dengan adanya banyak promo, maka akan semakin banyak pengguna yang akan memesan makanan melalui GoFood ini. Juga ada meningkatkan efektivitas pada aplikasi pada saat jam-jam yang sibuk, seperti berangkat atau pulang kantor, jam istirahat makan siang. Maka dengan itu, para driver ojek online dapat menerima pesanan lebih banyak tanpa kesusahan pada saat pemakaian aplikasi. Dan para pengguna Gojek juga dapat lebih mudah untuk melakukan pemesanan yang mereka hendakkan juga. Selanjutnya, kawan saya Novita akan menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya ada strategi WO, yaitu mengurangi tarif dari layanan. Dengan mengurangi tarif, maka pengguna Gojek pun akan bertambah. Menambahkan jumlah super partner Gojek. Jika sebuah restoran adalah super partner, benefitnya adalah jika pelanggan memesan sesuatu, mereka tidak akan bisa cancel setelah 2 menit. Hal tersebut akan mengurangi kerugian. Selanjutnya ada strategi WT. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi biaya tarif layanan, menambahkan berbagai layanan baru yang belum ada pada kompetitor, dan juga melakukan peningkatan keamanan aplikasi Gojek agar tidak mudah terkena serangan siber yang mengancam privasi pelanggan maupun driver. Selanjutnya ada sharing.
yaitu meningkatkan keamanan aplikasi terhadap PT Gojek Indonesia, memiliki sistem balance scoreboard, key performance indicator, dan analisis SWOT untuk melakukan penilaian. Tujuan penilaian yang dilakukan oleh PT Gojek Indonesia yaitu untuk mengetahui layanan dan performa karyawan dan juga perusahaan selama beroperasional, sebagai bahan evaluasi kinerja agar dapat bekerja lebih produktif dan mengetahui hal-hal apa aja yang harus diperbaiki dan dipertahankan dalam meningkatkan mutu di kinerja driver yang masih kurang untuk dikembangkan dan diperbaiki. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih.